Baik, sahabat Kanal 24, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jackson untuk hari ini. Oke, semoga semuanya masih sehat ya. Baik, teman-teman semua, jadi sesuai yang kemarin, kita punya program untuk menyambut mahasiswa baru di Universitas Brawijaya tahun 2020. Salah satunya dengan kita buat ngobrol santai dengan teman-teman mahasiswa yang punya prestasi, ataupun teman-teman lembaga mahasiswa. Hari ini saya punya tamu yang sangat spesial. Jadi kita akan ngobrol dengan satu unit yang punya jejaring internasional. Unit mahasiswa yang punya jejaring internasional. Namanya ISEC. Saya lupa nyebutnya, apakah kalau dulu ISEC Lokal Komite Brawijaya, nggak tahu sekarang apa, nanti kita cari tahu aja. Jadi saya sudah punya tamu, Mbak Stella. Saya panggilnya Stella aja ya. Stella, apa kabar? Halo. Halo Pak Sidik. Kabar baik, Pak. Stella, coba ceritain sih ISEC itu apa? Jadi ISEC itu apa? ISEC Brawijaya itu apa? Terus Stella ini sebagai apa? Sebagai apa, coba ceritain ke teman-teman mahasiswa dan pemirsa semua. Oke. Perkenalin nih semuanya buat para penonton. Nama aku Stella Maris. Jadi di sini aku sebagai outreach dari ISEC Universitas Brawijaya. Nah, kerjaan aku tuh di outreach ngapain sih? Aku ini reach out nih ke partner seperti Kanal 24, media partner yang lain, dan community partner, kayak gitu, Pak. Kalau ISEC sendiri, kalau kalian belum tahu nih, ISEC adalah organisasi pemuda terbesar di dunia. Kenapa aku bisa bilang pemuda terbesar di dunia? Karena kita ada di 128 negara di seluruh dunia nih. Kayak di Indonesia, di Singapura, di Spanyol, di Amerika, gitu, di mana-mana lagi. Kayak gitu, Pak. Di ISEC sendiri, kita tuh ingin menekankan program gimana nih caranya kita bisa membangun jiwa kepemimpinan di pemuda-pemuda nih. Karena kita percaya kalau di dunia masa depan ini akan dibentuk oleh pemuda kan, seperti aku dan teman-teman maba lainnya kayak gitu. Jadi gimana nih caranya kita sebagai pemuda untuk melakukan sebuah aksi yang nyata untuk membantu mencapai perdamaian dunia, kayak gitu, Pak. Oke, jadi ISEC itu adalah organisasi pemuda terbesar di dunia, gitu ya. Benar. Terbesar di dunia. Terus tujuannya salah satunya adalah untuk mendukung perdamaian dunia. Ya, kalau benar. aku lihat Itu perdamaian, leadership, ya, leadership itu kalau aku lihat jadi itu sangat bagus sekali. Kalau boleh tahu, ISEC itu sudah masuk di Brawijaya, di kampus Brawijaya itu mulai kapan? Sebenarnya dulu tuh ISEC udah lama adanya, Pak, dari tahun 1990-an. Untuk pastinya aku lupa. Cuma untuk benar-benar resmi jadi UKM, unit kegiatan mahasiswa itu sejak tahun 2011 kayak gitu. Jadi dia tuh ada di salah 2011. Oke, jadi mulai 2011 itu sudah menjadi UKM di tingkat universitas. Artinya seluruh mahasiswa di Brawijaya. Iya, benar gitu banget, ya? Pak. Benar. Kalau boleh tahu syarat masuk ISEC itu gimana sih? Syarat masuk ISEC itu sebenarnya satu yang pasti harus, kalau untuk di Universitas Brawijaya, harus jadi mahasiswa Universitas Brawijaya dulu, Pak. Oke, ya. Memang sayang sekali sih untuk mahasiswa-mahasiswa di luar Unit UB ini belum bisa untuk mengikuti jadi staff, jadi pengurus ISEC. Tapi masih bisa nih ikut program-program ISEC kayak gitu, Pak, walaupun nggak jadi pengurusnya. Oh, jadi urutannya jadi staff dulu. Jadi tuh nggak urutan jadi staff sih. Jadi kita kan emang ada program yang tawarin, Pak, namanya Global Talent sama Global Volunteer, di mana kita bisa internship internasional atau kita bisa social volunteering di luar negeri. Untuk ikut internship dan social volunteering ini terbuka nih buat seluruh publik. Jadi buat mahasiswa jurusan lain atau anak SMA pun bisa ikut gitu. Atau mungkin publik-publik awam juga bisa ikut. Tapi kalau bukan mahasiswa UB, tidak bisa jadi pengurus, yang bisa ikut program yang itu doang kayak gitu. Oh, jadi ada dua jenis anggota beda. Acaranya bisa diikuti siswa ataupun mahasiswa. Benar. Tapi untuk pengurusnya kayaknya pernah lihat kalian itu punya acara untuk siswa deh di Malang ya. Jadi kayak ada seminar
untuk teman-teman SMA di Malang, saya kayak pernah punya beritanya. Ya. Benar. Jadi itu emang salah satu event yang sering banget kita adain tuh namanya kan seminar-seminar ya. Baik dalam bentuk webinar sekarang yang online nih, atau dulu sih ya memang langsung kita ke sekolah-sekolah atau ada di kafe-kafe biasanya Pak gitu. Kita nih tujuannya ngapain sih? Ingin lebih mengenalkan ISEC biar anak-anak SMA, mulai dari SMA nih atau mahasiswa-mahasiswa yang lain nih tertarik nih ikut ISEC nih kayak apa ya? Kepo-kepo kan kayak apa sih ISEC kan belum tentu semua orang tahu nih, belum tentu semua orang punya opportunity buat tahu ISEC. Melalui seminar-seminar itu antara kita datang ke sekolah-sekolah atau kita ngadain di kafe, kita kenalin ISEC ke publik awal kayak gitu Pak. Kalau di Brawijaya sendiri kegiatan ISEC itu apa? Mungkin bisa diceritain setahun ini aja deh, setahun 2019 sampai 2020. Oke, seperti yang aku mention tadi, sebenarnya kan program ISEC itu ada dua, Global Talent yang merupakan internship internasional, sama Global Volunteer, yang itu social volunteering tuh. Sebenarnya kita selalu tuh, kan kita menawarkan cross-cultural experience nih, gimana pertukaran budaya kan Pak. Gimana kita nanti akan ngirim anak-anak tuh ke luar negeri, misalnya sesuai pilihan mereka ya. Misalkan aku mau India dong, mau ikut social volunteering, atau aku mau internship dong ke Jepang, kayak gitu. Kita tuh ngirim mereka nih ke pilihan negara-negara mereka. Tapi karena ada Corona 19 ini, COVID-19 ini, kita semua kegiatan kita tuh di-halt orang yang terkena COVID kayak gitu. Dan kita adaptasi, berubah kegiatan kita jadi lewat online semua. Jadi untuk yang social volunteering itu memang sekarang kan masih di stop. Karena kan kalau volunteer, namanya volunteer kan kita ini nih harus datang kerja, gimana kita nggak bisa kayak gitu. Tapi untuk yang internship, kita udah berubah nih. Jadi internship work from home gitu. Jadi kita lewat virtual internship programnya. Jadi kalian tetap bisa nih untuk kerja ke Jepang, atau mau kerja ke Spanyol, atau kerja ke Brazil, nanti kita bisa cari aja ke www.isec.org kayak gitu, cari tuh lowongan-lowongan yang buka. Nah, sekarang udah ada pilihan buat work from home gitu. Kan ada dua sih nanti saya pilih, yang benar-benar remote. Jadi dari sepanjang corona itu kerjanya work from home doang, atau semi remote. Gimana selama corona kita akan kerja di rumah, tapi kalau corona selesai bisa pergi langsung ke kantor nanti di luar negeri gitu. Sama kita masih ngadain banyak webinar sih sekarang. Oke. Kalau webinar yang sekarang itu biasanya mengangkat tema apa saja? Webinar, karena sebenarnya kan kita tuh webinar bentuk online dari social volunteering itu Pak. Dimana volunteering itu kan kita mengangkat tema SDGs ya, Sustainable Development Goals gitu. Jadi untuk tema-tema yang kita selalu angkat tuh ya selalu berganti sih. Cuma dalam waktu dekat ini akan ada nih namanya Youth-Centric. Youth-Centric-nya apa sih? Jadi selama tanggal 3 sampai 25 Oktober akan ada 4 seri seminar nih yang mengangkat tema besar itu Beyond the Status Quo, The History is in Our Hand. Itu tema besarnya. Tapi nanti masing-masing seminar ada topik sendiri-sendiri, di mana kita akan angkat tema ekonomi, pendidikan, gender equality, sama sustainable partnership. Oke. Jadi Oktober ini juga sudah akan ada kegiatan dan itu mungkin juga bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa baru ya, karena mereka masuk baru. Ini nggak cuma mahasiswa baru doang Pak, semuanya bisa ikut. Jadi Bapak pun bisa ikut. Semua. Kalau kan kegiatan kalian banyak yang online ya, secara online. Itu agar orang itu bisa tahu, itu kamu teman-teman itu sosialisasinya lewat mana? Atau mungkin ada websitenya, atau ada Instagram officialnya dari ISEC Brawijaya? Tentu ada dong. Sekarang siapa yang pakai Instagram ya Pak? Ada loh, ada orang yang punya Instagram. Besok itu mau saya undang ini. Orang yang nggak punya Instagram, nggak punya apa, itu mau saya undang, mau saya wawancarai. Waduh, aku baru tahu. Maaf ya Pak, anak muda, jadi kita pikirnya semua pakai Instagram gitu kan. Ternyata masih ada juga yang enggak ya. Tapi kalau misalnya ISEC sendiri, kita tuh bisa di reach out di @isec_brawijaya atau di websitenya www.isec.org kayak gitu teman-teman. Sama kalau misal acara-acara biasanya kita sih share poster ya ke partner-partner kita kayak Kanal 24 atau community partner, ke media partner yang lain. Stella, apa sih keuntungannya jadi member ISEC? Satu, ini pengalaman pribadi aku ya, jadi aku nggak bisa bilang semuanya sama gitu.
Satu, karena aku kan emang join ISEC tuh tujuannya untuk cari koneksi baru nih Pak. Kan aku mahasiswa FTP nih, Fakultas Teknik Pertanian. Aku pengen nih punya teman dari fakultas lain. Nah, dari ISEC tuh semua fakultas tuh, nggak semua sih, hampir lah 90% tuh semuanya ada. Jadi aku pada teman baru. Dan aku bener-bener terdevelop di sini. Kayak aku bener-bener belajar nih dari, karena aku awal masuk tuh mahasiswa baru kan, tahun kemarin, anak 19 nih, aku nggak tahu apa-apa tentang ini tuh apa, cara partnership tuh kayak gimana. Di sini kan kita tuh udah sustain, jadi kita tuh udah bilang besar, jadi aku bener-bener diajarin, bener-bener kayak kerja sih aku bilang, kayak apa ya namanya, kayak percobaan kerja gitu. Jadi aku udah belajar gimana caranya untuk jadi profesional muda gitu, gimana aku belajar partnership, ketemu orang, communication, negotiation kayak gitu. Yang ketiga, aku dapat banyak koneksi, nggak cuma fakultas lain, aku dapat koneksi dari luar negeri juga Pak, gitu. Kan memang ini selain mengirim orang ke luar negeri, kita menerima orang juga dari luar negeri ya, dari bule-bule atau dari orang Asia lain gitu. Aku banyak banget teman, jadi aku banyak banget koneksi sekarang. Kayak kalau ke luar negeri mereka bilang, kamu nanti kalau ke luar negeri kontak aku aja kayak gitu, nanti aku yang anterin jalan-jalan ya gitu. Gimana itu menurut aku seru banget sih, belajar. Jadi pertama punya manfaat pengembangan diri. Benar, pengembangan diri. Kedua, menambah wawasan, dan ketiga itu akses internasionalnya ya, jaring. International Dan exposure ini untuk saat ini saya pikir ini sangat bagus untuk mahasiswa, apalagi kampus UB ini kan targetnya juga global ya. Iya. Itu sangat penting. Nah, sekarang kalau tadi kan keuntungannya, kalau sekarang persiapan, apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa ketika dia mau memilih ISEC sebagai salah satu organisasi yang akan dia ikuti? Sebenarnya tuh ada satu sih yang aku pengen lurusin, karena banyak banget nih dari teman-teman aku juga, mereka tuh bilangnya kalau ISEC tuh harus jago bahasa Inggris. Mereka tuh paling miskomunikasi itu kebanyakan gitu, orang-orang mikirnya, aduh aku bahasa Inggris, aku takut. Jangan takut teman-teman gitu, kalian nggak harus yang benar-benar lancar kayak cus Inggrisnya. Yang penting kalian pede. Yang pertama, jadi kalian harus pede. Yang kedua, kalian harus berani gitu. Kalian harus berani untuk benar-benar take action. Jangan cuma kalian, aduh aku takut ini, aku takut itu. Enggak. Kalian harus berani, pede. Yang ketiga, join ISEC, join ISEC gitu. Kalau nggak ikut join ISEC, nanti kalian juga nggak usah ikut. Jadi program-program persiapannya cuma 3 ya. Persiapan cuma 3, pede, terus berani mencoba, yang ketiga segera bergabung. Jadi jangan tunggu lama-lama, karena semakin lama bergabung, semakin lama menunda akan semakin rugi, gitu ya. Benar Pak, benar banget Pak Didi. Kalau di Brawijaya sendiri, volunteer atau pengurus itu ada berapa sih? Kalau ini sekarang ada 100. Benar. 120. Terus satu lagi, aku mau tanya, itu kan kalian pernah ada program itu, jadi mahasiswa dari luar negeri datang ke Malang, terus kalian bawa ke kampung-kampung wisata di Malang itu, main angklung, belajar nari, dan sebagainya. Itu kalau sekarang apa diadakan secara virtual atau gimana? Atau ditunda? Itu ditunda Pak. Sayang sekali. Karena kita nggak pengen nih, kalau virtual kan cuma paling nonton orang main angklung, kan rasanya beda ya sama kita sendiri main angklung gitu. Kita nggak ingin developer experience yang kurang, kita ingin developernya 100%, jadi kita tunda dulu aja. Oke. Terus satu lagi itu yang kapan hari di lapangan rektorat yang kalian itu ada stand-stand, ada stand makanan dari negara-negara lain, itu kegiatan apa itu? Itu namanya Global Village Pak. Jadi kan selama saat bulan Juli Agustus sama bulan Desember Januari kan ada boleh datang ikut social volunteer itu, kayak tadi tuh yang jalan-jalan malam. Setelah programnya selesai, boleh itu akan ngadain intinya seperti pensi mereka gitu, dimana mereka bisa showcase, mereka bisa menunjukkan kebudayaan negara masing-masing. Karena kan biasanya yang datang itu banyak banget negara Pak, bisa sampai 17 negara kayak gitu kan. Jadi mereka tuh tampil di masing-masing, nari-nari, masak-masak kayak gitu. Yang lain di lapangan rektorat itu jadi kayak konser. Ya, jadi ini juga salah satu benefit ya, ketika kita menggunakan ISEC, maka dia akan
bisa nih kenal kebudayaan, kita bisa mempromosikan kebudayaan Indonesia, dan kita juga bisa tahu kebudayaan kuliner dari negara-negara lain atau mahasiswa lain. Kalau kemarin itu kebanyakan mereka dari mana sih? Atau rata? Asia atau Eropa atau yang paling sering itu dari negara tetangga sih, kayak Malaysia dan Singapura itu pasti ada. Itu pasti Malaysia, ada. Singapura. Itu pasti ada Malaysia, Singapura, kayak China gitu itu pasti ada. Tapi kalau yang bule-bule itu biasanya datangnya lagi musim panas, Pak. Kalau mereka musim dingin jalan-jalan gitu. Musim panas itu biasanya dari Spanyol, Turki, Amerika, Jerman, Belgia, Jepang, Korea itu bener-bener banget. Ada dari Mesir juga, aku pernah pengen nonton. Banyak banget. Gitu ya. Jadi kalau kawasan ASEAN, Malaysia, Singapura, Filipina gitu ya, mungkin ya, Thailand gitu ya, Thailand. Kalau Asia, China masuk gitu ya. Kalau Eropa, Korea juga banyak, iya. Rame. Oke. Terakhir Stella, apa yang ingin Stella sampaikan ke teman-teman mahasiswa baru terutama ataupun yang belum gabung dengan AIESEC? Mungkin Stella mewakili AIESEC bisa menyampaikan sesuatu. Boleh. Jadi buat teman-teman AIESEC untuk membuat perubahan di dunia ini. Tapi kalau kalian ingin membuat perubahan yang lebih nyata dan bergabung ke dunia yang lebih besar, ke keluarga yang besar, keluarga internasional ini, kalian bisa ikut kita di AIESEC Services Sriwijaya. Gitu. Jadi kalian sebagai anak muda jangan. Ya, itu kalau tadi mau menghubungi AIESEC bisa kunjungi kemana? Mungkin bisa lebih jelas. Lewat Instagramnya @aiesec AIESEC Brawijaya kayak gitu. Kalau website? Iya, Pak. Website www.aiesec.org. Oke, itu jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya, bisa cek di website-nya kalau memang mau bergabung dengan AIESEC. Dan kayaknya rugi deh kalau nggak ikut kegiatannya. Saya sendiri waktu liputan Global Village itu senang karena mampir ke stand dari Spanyol, stand dari Malaysia, kita bisa cari tuh makanannya dan coba makanan ya Pak. Ya, gitu. Sangat asik. Baik, Stella, terima kasih perbincangannya, singkat, padat, terima kasih, dan mudah-mudahan nanti saya tunggu loh update kegiatannya. Semoga amin, semoga coronanya cepat selesai deh, biar kita bisa ketemu lagi. Kalau ada webinar kabari juga, biar kita bisa tulis. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih Stella, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih juga Pak Ridi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih ya.